warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Ketua DPRD Badung. Saya Desmar Larosa. Saya sebagai pekerja di WB Balise Minyak dan sekaligus juga sebagai wakil Ketua Umum Serikat Pekerja Mandiri SPM Balise Minyak, dan juga sekarang ini saya sudah di PHK Pak dengan alasan hukum efisiensi. Dan 34 orang kawan-kawan kami yang hampir 2 tahun sekarang sudah di PHK dari tanggal 28 September 2020. Di sini saya akan membacakan kronologis ikan saya, namun memang tidak semua kami akan menceritakan di sini, tapi intinya kami bisa memberikan informasi yang bisa Bapak Ketua Dewan mengetahui kronologis yang terjadi di hotel dan di Balise Minyak. Bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja ini dilatar belakangi ada kaitannya dengan sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 23 sampai dengan 25 Juni tahun 2020, di mana pada saat itu terjadi pemanggilan oleh HRD Hotel W Balise Minyak kepada kurang lebih 200 orang pekerja W Balise Minyak untuk menghadap ke kantor DPRD. Para pekerja yang dipanggil untuk menghadap ke kantor DPRD Hotel W Balise Minyak dalam rentang waktu tanggal 23 sampai 25 Juni 2020. Ternyata pada saat menghadap kantor DPRD, para pekerja yang dipanggil satu persatu disodori surat perjanjian bersama sudah dipersiapkan sebelumnya oleh pihak oleh pihak HRD, yang isinya adalah tentang pengunduran diri dari Hotel W Balise Minyak secara sukarela dan meminta setiap pekerja yang dipanggil untuk menandatanganinya. Disebutkan pula dalam perjanjian tersebut tentang kompensasi berupa uang tali asi dalam jumlah tertentu yang akan berlaku mulai tanggal 1 Juli 2020. Dari 200 orang yang dipanggil untuk menandatangani surat perjanjian bersama pengunduran diri tersebut, ternyata terdapat 56 orang pekerja di Hotel W Balise Minyak yang sudah menandatangani perjanjian bersama tersebut, bahwa tidak berapa lama setelah 56 pekerja yang menandatangani perjanjian bersama pengunduran diri tersebut, para pekerja ini baru menyadari bahwa tindakan mereka menandatangani surat pengunduran diri yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh pihak HRD Hotel W Balise Minyak adalah tindakan yang merugikan diri sendiri, di mana mereka menandatangani karena merasa takut dan sungkan dengan Direktur HRD sebagai atasannya. Bahwa setelah berkoordinasi dengan pihak pengurus Serikat Pekerja Mandiri W Balise Minyak pada tanggal 30 Juni, akhirnya 56 orang pekerja yang telah menandatangani surat perjanjian bersama untuk mengundurkan diri dari Hotel W Balise Minyak akhirnya mengajukan surat pencabutan dan pembatalan surat perjanjian bersama yang sudah ditandatangani oleh mereka dan menyerahkan kepada HRD W Balise Minyak. Bahwa singkatnya, setelah mendapatkan pendampingan oleh pengurus Serikat Pekerja Mandiri W Balise Minyak dan terjadi beberapa kali negosiasi, maka 56 pekerja yang sudah menandatangani surat perjanjian bersama dari Hotel W Balise Minyak akhirnya dapat bekerja kembali. Pada tanggal 28 September 2020, manajemen hotel kembali melakukan PHK kepada 100 orang pekerja dengan cara mengirimkan surat PHK melalui jasa pengiriman pos atau kurir yang dikirimkan ke alamat rumah tempat tinggal dari masing-masing pekerja yang di PHK, di mana surat PHK tersebut mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2020. Alasan PHK tersebut adalah menggunakan dasar hukum Pasal 164 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana perusahaan melakukan PHK dengan alasan operasional perusahaan tutup karena perusahaan mengalami keadaan memaksa atau force majeure. Bahwa untuk merespon PHK sepihak tersebut, pengurus SPM
W Bali Seminyak meminta agar dilakukan perundingan di partit 1 dan perundingan di partit 2, di mana pengurus serikat pekerja pada intinya meminta agar PHK terhadap 100 pekerja Hotel W Bali Seminyak yang juga merupakan anggota serikat pekerja mandiri W Bali Seminyak dibatalkan dan bahkan bersedia dirumahkan selama pandemi dan rela tidak diupah asalkan tidak di PHK. Namun pihak pengusaha tetap pada pendiriannya dan tidak mau mencabut surat PHK-nya kepada 100 pekerja Hotel W Bali Seminyak yang juga merupakan anggota Serikat Pekerja Mandiri W Bali Seminyak. Bahwa dikarenakan alasan ekonomi di mana sejak dikeluarkan surat PHK oleh manajemen, maka para pekerja tidak lagi mendapatkan upah di setiap bulannya dan BPJS Ketenagakerjaan akhirnya dari 100 orang pekerja yang di PHK tersebut satu persatu menerima PHK tersebut dan mengambil pesanan agar dapat menyambung hidupnya dan keluarganya. Ada 66 orang yang sudah terpaksa menerima PHK dan ada 34 orang masih bertahan menolak PHK dan meminta untuk bekerja kembali. Dikarenakan perundingan di partit mengalami buntu runding, maka kemudian berlanjut ke proses mediasi pada tanggal 11 Januari 2021 di kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung. Singkatnya, setelah melalui proses mediasi dan tidak ada kesepakatan antara pengusaha dengan para pekerja, maka pada tanggal 3 Maret 2021, pihak mediator perselisihan hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja Badung mengeluarkan surat anjuran yang dimana intinya agar pengusaha mempertimbangkan kembali maksudnya untuk melakukan PHK terhadap para pekerja yang masih ada 34 orang karena pihak pekerja bersedia dirumahkan tanpa upah hingga tingkat hunian hotel normal kembali. Namun pihak pengusaha menolak anjuran tersebut dan tetap pada pendiriannya untuk mem-PHK para pekerja hingga akhirnya menggugat para pekerja ke pengadilan hubungan industrial Denpasar. Alih-alih mau mengikuti anjuran mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung, malah pengusaha kembali melakukan PHK pada tanggal 21 Mei 2021. Pihak perusahaan kembali melakukan pemutusan hubungan kerja kepada sejumlah 4 orang pekerja dengan alasan efisiensi atau job elimination di sektor airport representative dengan dasar hukum pasal 43 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu dan seterusnya. PHK ini sangat kental dengan nuansa menghalang-halangi kegiatan serikat pekerja dengan cara melakukan PHK kepada salah satu pengurus serikat pekerja, yaitu Ketua Umum SPM W Bali Seminyak, dan 3 orang lainnya adalah anggota serikat pekerja Mandiri SPM W Bali Seminyak. Ini menurut kami berkaitan dengan Undang-Undang 21 tahun 2000 pasal 28 tentang kebebasan berserikat. Sebelum peristiwa PHK terjadi, keempat pekerja ini bahkan sudah diperbantukan untuk bekerja di departemen yang lain, bukan di sektor airport, yaitu bekerja di departemen engineering, security, dan juga di section yang lain, yaitu di front office dan di tempat-tempat yang lain di hotel. Selama dari tahun 2020 sampai mereka di PHK di bulan Mei 2021. Saat ini perusahaan masih mempekerjakan pekerja harian atau daily worker di beberapa departemen dan hunian hotel juga semakin meningkat. Pada tanggal 22 Mei 2021, 4 orang pekerja yang di PHK sudah menyampaikan surat penolakan mereka atas PHK kepada pihak manajemen W Bali Seminyak dan melakukan perundingan di partit 1, di partit 2, dan berlanjut ke mediasi di kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung. Dalam risalah pendapat pekerja, lagi-lagi rela dirumahkan dan tidak diupah selama pandemi COVID-19 ini dengan catatan BPJS Kesehatan tetap dibayarkan. Dan setelah keadaan hunian hotel kembali normal, maka bisa dipekerjakan kembali di posisi semula.
Namun lagi-lagi pengusaha tetap pada pendiriannya bahwa keputusan PHK sudah final. Oleh karena alasan keluarga dan keadaan yang sulit, salah satu dari 4 orang pekerja sudah menerima PHK.